Adanya berita ini menggoda lagi sosok seorang suami yang memang benar-benar mengurus istrinya tanpa lelah, tanpa hal apapun itu. Seperti apa nih Hayan up and down-nya saat ini? Ya, up and down-nya ya. Titik terendah kita itu saat tahun 2019. Itu titik nol kita ya. Dengan adanya media juga kita banyak terima kasih pemberitaannya apa adanya, dan yang diberikan informasi yang diberikan dari istri saya itu memang betul apa adanya gitu. Jadi saya yang nggak punya apa-apa ini ya cuman bisa membantu dalam pikiran, tenaga, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tadi kan Mbak Nunung juga mengatakan bahwa Mas Yan itu adalah sosok suami, sosok teman, sahabat, musuh, orang yang benar-benar yang selalu 24 jam. Seperti apa sih kalian akhirnya bisa mencakup itu semua gitu buat Mbak Nunung? Ya, satu, jujur. Nomor satu jujur, terus kita lebih banyak bersabar, lebih banyak, kalau orang Jawa itu ngemong. Jadi apa maunya ayo kita ikuti. Tapi kalau sudah mau melenceng baru kita luruskan lagi. Udah mau melenceng, jujur kalau udah melenceng kadang saya ngikut. Kenapa saya ngikut? Supaya tahu arahnya. Ini arahnya kemana? Kalau arahnya sudah mulai nggak baik baru saya belokin lagi. Seperti itu kira-kira. Dan lebih banyak mencintai keluarga. Karena saya menikah bukan dengan seorang Nunung saja. Saya menikah dengan semua keluarganya. Dan itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi sebelum saya menikah saya sudah berpikir, oh begini keadaannya. Baik, saya berpikiran, ayo kita maju sama-sama. Demi satu, kebaikan, kejujuran, jangan pernah lepas itu. Itu aja. Kasihan, tapi ketika akhirnya ini membudak lagi, up lagi dalam arti kemarin sempat sudah reda beritanya, tiba-tiba meluap lagi karena Mami Nunung sakit yang harus operasi dan harus membutuhkan biaya, dan banyak juga orang yang sayang mengcover Mas. Itu seperti apa dari Mas Ian sendiri? Kalau dari saya sih, pendapat saya sih, dia melepaskan beban yang selama ini yang ada di pikirannya. Jadi ini aku mau lepaskan kemana? Ke suami sudah, ke keluarga sudah, dengan cara memblok nomor teleponnya apa segala, mau dilihat siapa yang ini yang care sama dia. Dia begitu caranya. Begitu. Dengan setelah menanggung beban ini terlalu berat buat dia, akhirnya muntahlah di wartawan, ke media-media. Kenapa dia begitu? Wajar, seorang manusiawi, apalagi seorang wanita. Saya aja kalau jadi dia, saya tidak akan mampu. Belum tentu. Saya yakin saya tidak akan mampu. Tapi kalau untuk mendampingi dia dan untuk mengurus dia sampai ke ujung dunia, saya akan temani. Betul. Mas, tapi dengan kejadian ini gimana dengan saudara-saudara sendiri, yang saudaranya entah itu sepupu, entah itu saudara kandung, entah itu siapapun keluarga Mbak Nunung, dengan tanggapannya seperti apa sih? Memang tidak ada yang membantu atau seperti apa kayak Mas Yan? Kalau menurut hemat saya kurang lebih sama saya. Bukan mereka nggak bisa membantu, mereka punya skill, mereka pinter masak. Makanya dibikin wadah sama istri, seperti buka warung yang di Solo itu. Mereka mampu ternyata bekerja. Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah bikinin kos-kosan, dan itu yang kerja keluarga. Tapi dengan masalah yang kemarin lewat 2019 itu habis semua. Nah, disitulah kita merintis. Saya sama istri berpikir bagaimana ya caranya untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga yang sudah begini. Akhirnya istri punya ide, bagaimana kalau kita buka restoran? Ayo, itu pada buka, pada bisa masak. Ayo, caranya gini, kita
kita coba online. Terus setelah buka online dengan masakan yang cuman cumi balakuta, terus tuna kecombrang, koyor nyonyor, itu orderan wah membludak. Nusantara yang pesen, sampai ke Ambon, Timur pada pesen, dan kita kewalahan. Nah, dengan trial seperti itu berarti kan kita mampu untuk berjualan dengan masakan yang rasanya wah, kalau saya yang nyoba enak masakannya. Nah, makanya kita bikinkan wadah seperti warung itu Songoseng by Mami Nunung yang di Solo, dan yang bekerja itu semua keluarga, hampir semua, 75% kalau nggak salah. Mas Yan, berarti kan di sini kan Mbak Nunung juga memberikan wadah, memberikan rezeki yang harus dicari, yang harus memang dikelola oleh keluarga. Dan Mbak Nunung itu tidak mau ikut campurkan, memang itu memang di monggo, itu rezeki kalian. Aku akan cari rezeki untuk aku sendiri. Apakah seperti itu? Betul sekali. Itu adalah wadah di mana mereka untuk berkarya, berkarir, berkreativitas di dunia masak memasak, supaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing dari keluarga istri. Mbak Nunung sakit tapi masih memikirkan keluarga. Tapi untuk diri sendiri dia harus bekerja juga untuk dia sendiri juga. Gimana nih Mas Yan? Ya itulah sosok Nunung yang selalu care sama keluarga. Meskipun mereka tidak mampu, tapi dia mampu, dia akan terus berjuang untuk keluarga. Karena dia udah berjanji sama almarhum bapak. Dulu saya hanya dapat cerita aja itu dari istri. Dulu waktu bapaknya mau meninggal, sudah diberitahu istri, Nung, adik-adikmu pangkuan ya, itu bahasa Jawanya begitu. Dan Nunung menyanggupi itu. Itulah yang menjadi motivasi dia. Dan apabila dia sampai bagaimana atau tidak care terhadap keluarganya, itu tugas saya untuk mengingatkan. Iling, gue wis tahu Nazar, dan itu di depan bapak sebelum meninggal. Kamu sudah niat dan akan berjuang demi keluarga. Ada keluarga yang mungkin mengecewakan Mbak Nunung, Mas Yan? Kalau mengecewakan itu ya pasti ada lah yang namanya keluarga. Yang tidak berterima kasih dibantu sampai ratusan puluhan juta mungkin. Itu mungkin bentuk dari kekecewaannya dia yang tahu. Kalau saya bicara di sini, saya nggak berkapasitas untuk berbicara di sini, karena itu lingkupnya sudah keluarga dia. Nanti kalau saya berbicara, nanti saya dipikir ikut campur. Biarlah mereka yang, tapi tetap saya akan memandang, memantau, dan mengarahkan. Tapi Om Yan, yang beberapa usaha yang untuk keluarga itu yang digerakkan oleh keluarga itu sampai sekarang masih berjalan, masih alhamdulillah berjalan. Bagaimana prospeknya gitu, sama yang perusahaan dibangun keluarga itu prospeknya seperti apa sih Bang? Prospeknya bagus banget. Ini aja buka puasa rame, alhamdulillah. Memang di buka puasa awal rata-rata sepi karena orang lagi seneng masak di rumah, makan apa segala. Terus menjaga antar agama, umat agama, jadi nggak terlalu ini. Jadi banyak yang makan di rumah mungkin. Hampir semua restoran di awal bulan puasa sepi. Tapi di belakang ini alhamdulillah berjalan. Kita baru buka 4 bulan loh. Jadi artinya keluarga dalam berusaha, dalam membuka usaha itu akur ya satu sama lain dan bekerja sama saling bahu membahu ya. Alhamdulillah akur. Yang namanya orang buka usaha itu pasti ada yang bagaimana, tapi alhamdulillahnya dengan arahan istri jadi kembali lagi lurus lagi. Mas Yan, ketika memang Mbak Nunung kan membutuhkan biaya besar untuk operasi, untuk berobat, dan harus dibeli obat itu tidak boleh putus. Dan seperti apa nih kalian berjuang untuk hal itu gitu? Berdoa, minta sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Karena kita ciptaannya. Dia yang tahu kebutuhan kita, dia yang tahu kelemahan kita,
minta sama Tuhan. Itu aja saran saya ke istri. Jangan pernah berhenti minta. Karena kalau kita sudah minta, setelah itu kita berusaha, insya Allah nanti pasti ada jalannya. Kayaknya ada rasa ketakutan nggak dengan Mami Nunung yang harus mengkonsumsi semua obat terus? Ada dong, pasti. Tapi ya itu kembali lagi, saya berpikir lagi, saya mencari bagaimana caranya ya dengan minum obat yang banyak ini. Minum air putih yang banyak. Sesekali minum minuman jamu, minum minuman tradisional. Jawa kan banyak. Sekali itu untuk menangkal itu. Tapi yang paling penting adalah membuat dia bahagia dan senang. Karena senang itu adalah obat dari segala obat. Dengan orang bergembira, nggak usah bergembira deh. Contohnya orang ada masalah. Ketika ada masalah, terus kita bisa melampauinya masalah itu akan menjadi imun dalam tubuh kita apabila kita sukses melampaui itu. Itu contoh gitu. Dalam waktu dekat itu Mbak Nunung tuh memang sehari itu harus minum berapa banyak obat? Dia di pagi hari itu obat gula di pagi hari. Terus habis itu makan, sebelum makan harus minum obat lambung. Setelah itu siang nggak ada, ya rutinitas saja, makan siang otomatis sebelum makan untuk obat lambung. Kalau malam dia ada suntik insulin itu tiap hari. Terus kalau yang satu minggu sekalinya itu Ozempic untuk menjaga agar tidak terlalu gemuk sekaligus menurunkan berat badan. Nah, itu pun terkontrol oleh Prof. Dante yang di salah satu rumah sakit begitu. Dan sempat juga Mbak Nunung mengatakan bahwa tadi kalau orang kadang-kadang suka ngambek, nggak mau minum obat, capek, lelah. Yang mensupport itu adalah saya sendiri, betul. Ya, wajarlah Mbak, manusiawi Mbak, dengan beban yang begitu berat, terus dengan sakit yang dia rasakan, wajar kalau begitu. Kalau saya sih hanya mengeluarkan unek-uneknya dia semua. Ayo, nangis silakan nangis. Yang kenceng nggak apa-apa, nangis. Keluarin semua. Ada apa di dalam? Ya, Mas, ya? Iya. Dipertanyakan tiap hari seperti itu ya? Nggak tiap hari, dia begitunya nggak tiap hari. Dia manakala kerja udah capek, itu pasti timbul. Apa yang dilakukan Mas dalam arti tadi merayu, bikin seneng? Ada lain nggak sih mungkin ngajak makan keluar, Iya, nonton? seperti itu. Diajak jalan, capek ya, dipijitin di rumah. Minta pijitin kaki, ayo dipijitin. Digosokin minyak sama minyak serai. Itu saya lakukan. Kasian, tapi tadi kan sempat ada juga yang mensupport kayak Deddy Corbuzier yang kabarnya juga akan mensupport membiayai untuk operasi. Kira-kira kapan Mas Ian itu terlaksana? Insya Allah setelah kita kontrol nanti di Solo.